Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan bercerita. Ceritanya sangat seru teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kampung di Kabupaten Sika. Mereka memiliki seorang putri yang sangat cantik. Namanya adalah Nalupare. Bukan hanya cantik, Nalupare juga baik hati, penurut, dan rela berkorban untuk keluarganya. Konon, orang tuanya rajin bekerja di kebun. Pada suatu ketika, bencana kekeringan melanda di kampung itu. Akibatnya, mengeringlah tanaman pertanian dan pepohonan yang ada di sana. Mata air pun mulai mengering. Persediaan makanan semakin hari semakin menipis. Bahkan, bibit tanaman dijadikan makanan sampai habis tak tersisa. Orang tua Nalupare terus memikirkan cara untuk mempertahankan hidup. Mereka terus menduga-duga kesalahan apa yang mereka lakukan. Suatu malam, ayah Nalupare bermimpi didatangi oleh seorang wanita tua. Wanita itu berkata, "Bencana ini akan melanda sepanjang musim ini. Ini karena keserakan kalian. Kamu sudah menebang habis hutan di kampung ini. Ini akan kembali jika darah seorang gadis di kampung ini harus ditumbalkan untuk kampung ini." Keesokan paginya, ayah Nalupare menceritakan semua itu kepada istrinya. Nalupare pun turut mendengarnya. Ia terus memikirkan mimpi ayahnya itu. Malamnya, Nalupare tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan apakah ia harus berkorban demi kampung itu. Kasihan ayah dan ibu. Mereka pasti sangat sedih. Aku memang anak yang tidak berguna. Apakah aku harus berkorban? Gumam Nalupare dengan hati yang tersisa. Keesokan harinya, ayah Nalupare hendak pergi ke kebun. Nalupare pun turut mengikutinya. Sesampai ia di kebun, Nalupare terenyuh melihat kondisi kebun itu. Ayah Nalupare duduk lesu melihat kebun yang sudah digarapnya, tapi tidak bisa ditanami apapun. "Ayah, aku tidak bisa melihat ayah bersedih setiap hari. Bunuh saja aku, ayah." "Apa? Tidak, Nalu. Kamu anak satu-satunya. Ayah tidak mungkin melakukan itu." "Tapi ayah, kita pasti akan binasa. Bunuh saja aku, ayah. Aku akan menjadi tumbal untuk ayah dan ibu." "Tidak, Nalu. Tidak. Kumohon, ayah. Lakukanlah, ayah. Kumohon." Akhirnya, karena terdesak, ayah Nalupare menghunuskan pedangnya membunuh Nalupare. Dia mencincang-cincang daging Nalupare, lalu ditaburkannya di atas kebun yang sudah digarapnya. "Maafkan ayah, nak. Ayah terpaksa melakukan ini." Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Hujan deras segera turun. Daging Nalupare berubah menjadi padi yang tumbuh menghijau segar dan menguning seketika. Lalu muncullah bulir-bulir padi yang bernas siap dipanen. Menjelang sore, ayah Nalupare
pulang ke rumahnya. Sendirian. Muat, kau sendiri kah? Nalu mana? Nalu maunya tidur di kebun. Apa? Kamu biarkan dia sendirian tidur di kebun? Tidak, aku akan ke sana. Bantah ibunya, lalu berlari menuju kebun. Sesampai ibunya di kebun, ibunya keheranan melihat kebun yang penuh dengan padi. Astaga, dari mana datangnya padi-padi ini? Nalu, Nalu, di mana kau? Aku di sini, Ibu, sahut Nalu Pare di sekitar pondok. Ibunya pun ke pondok itu, tapi tidak menemui siapapun. Nalu, di mana kau? Aku di sebelah sini, Ibu, sahut Nalu Pare di tepi kebun. Ibunya pun ke tepi, tapi tidak ada siapapun di sana. Nalu, jangan bercanda, nak. Kau di mana? Tiba-tiba, bulir-bulir padi itu melilit di kaki ibunya. Ibu, ini aku. Aku sudah bahagia di sini. Apa? Apakah ini perbuatan ayahmu? Tidak, Ibu. Ayah tidak salah. Ini kemauanku sendiri. Tidak. Nalu. Kembali, nak. Ibu tak rela. Ibu tak sanggup sendirian. Nalu. Ibu jangan sedih. Aku selalu bersama ibu. Ayah dan ibu bisa makan sekarang. Tapi jagalah aku sampai tahun berikutnya agar kita tetap bertemu. Bilang pada ayah, jangan menebang hutan di sekitar sini lagi ya. Sebuah keanehan. Ibunya merasa Nalu Pare sedang memeluknya erat. Dia juga berjanji tidak akan menghabiskan padi-padi itu sampai tahun berikutnya agar mereka tetap bertemu. Ibunya juga menjamin tidak akan ada penebangan hutan di sekitar sini lagi. Nah, seru kan teman-teman cerita saya? Dari cerita ini kita bisa belajar. Sebagai anak, kita harus berkorban untuk keluarga kita. Dan sebagai orang tua, jangan menebang hutan sembarangan agar tidak akan ada bencana kekeringan. Demikian cerita saya, teman-teman. Sampai jumpa.